Oh iya, kayaknya minggu besok ada UTS deh. Senin hukum tik udah selesai, Selasa tun udah, Kamis logika tinggal PowerPoint-nya. Nah, hari Jumat kayaknya nih perancangan kontrak belum. Kayaknya mau nelpon Antrika deh buat ngajak kerja kelompok. Pura-puranya kira-kira dari Portugal apa dari Prancis ya? Ini pura-pura jenis Brazil. Tengok dia dari Brazil ini. Masa iya? Iya. Tapi ini Tengok nih temennya. Kenapa Izarnya nelpon? Halo Kak. Iya, nih ada tugas kan kemarin kita bikin kontrak. Iya, kita ada UTS bukan tugas. Kalau bisa ajak yang lainnya juga ya buat kita bikin diskusiin. Boleh. Nanti aku ajak Sonil. Oke. Ketemuan di mana? Di rumahmu aja tapi ya. Nanti aku sama Benny biar sekalian pergi. Ya baik. Makasih Kak. Oke. Sonil Ben. Untuk apa? Izar ngajak kita diskusi belajar. Besok kan kita kan ada UTS kontrak tuh. Yang ada yang belajar bareng. Ajak Sonil lah. Oke. Wah. Ini telepon. Halo Nil, Halo Ben. Ya ada apa? ayo ikut belajar kelompok, bikin tugas perancangan kontrak. Bisa kan? Ya aku ikut. Rumah Izar kan? Nah ya, nanti gue tunggu ya di rumahnya Izar. Oke, sip. Nanti aku OTW. Ya aku siap-siap dulu ya buat olahraga. Oke, sip. Nah, siap. Oke. Yuk, Assalamualaikum. Yuk, masuk. Ben, buka Ben, pagarnya Ben. Oke. Panggil mana nih baju begini nih? Tadinya katanya lagi OTW. Assalamualaikum. Nah itu orangnya datang. Woi, Nil. Udah kumpul kan kita nih? Iya. Yuk kita mulai kita diskusinya. Kan kita tentang besok konteksnya kontrak. Tahu nggak sih kontrak itu apa? Nah, aku tahu. Apa tuh Ben? Aku jawab ya. Ya. Boleh tuh. Kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal yang disetujui oleh mereka. Kontrak itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Selanjutnya, kontrak dijelaskan dalam terjemahan Black's Law Dictionary bahwa persetujuan antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat di antara mereka tentang sesuatu hal yang khusus. Ini gitu. Apa sih hubungan perikatan sama kontrak? Wow, aku tadi ada baca buku kan sama ada kurang juga dalam Wordku. Hubungan antara perikatan dan kontrak itu terletak pada tahapan implikasinya. Maksudnya itu suatu perjanjian menimbulkan perikatan. Perikatan tersebut akan disebut sebagai kontrak apabila menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan. Dan pada intinya persamaan antara kontrak dan perikatan itu terletak pada sama-sama melibatkan dua pihak atau lebih, dan dasar hukumnya yang digunakan mengacu pada KUH Perdata. Itu hubungannya. Jadi ngerti ya? Paham kan? Nah, seingatku tuh syarat-syaratnya kontrak tuh ada dua. Apa gitu? Diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tuh. Syarat-syarat kontrak tuh yaitu syarat-syarat secara subjektif dan syarat-syarat secara objektif. Syarat-syarat secara subjektif itu berkenaan dengan para pelaku dari kontrak, para pihak yang melakukan kontrak. Sementara syarat-syarat secara objektif itu berkenaan dengan isi dari kontrak tersebut. Syarat-syarat secara subjektif itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu pertama tentang adanya kesepakatan kehendak dari para pihak, dan kedua cakap menurut hukum. Nah, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak itu diartikan bahwa antara pihak yang melakukan kontrak itu harus ada kata sepakat agar dapat dikatakan sah menurut hukum. Sementara cakap menurut hukum itu artinya yaitu bahwa pihak-pihak yang melakukan kontrak itu harus memiliki wewenang di mata oleh hukum.
Nah, yang kedua tadi kan ada syarat secara objektif yang berkenaan dengan isi dari kontrak. Itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu objek hal tertentu dan kausa yang halal. Objek hal tertentu itu dimaksudkan bahwa dalam kontrak itu harus ada objek objek yang dibahas, yaitu dia tuh harus jelas dan dibenarkan oleh hukum. Sementara kausa yang halal itu yaitu suatu kontrak itu dibuat dengan maksud dan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh bertentangan dengan hukum. Misalkan saja kita melakukan kontrak tentang narkoba, narkoba kan dilarang oleh hukum, jadi nggak boleh dilakukan oleh kontrak tersebut. Jadi gitu teman-teman. Paham. Woi. Kemarin saya ingat tuh kan waktu kita belajar itu, waktu kontrak belajar kontrak kemarin. Iya, Pak. Bapak ada bahas tentang koparisi nggak? Koparisi ya? Iya, komparisi. Ada nggak? Ada itu nggak? Aku tahu. Apa koparisi? Kalau menurutku ya, komparisi itu adalah bagian dari badan akta yang memuat keterangan mengenai pertama, identitas para pihak termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan. Dan yang kedua, kedudukan bertindak para pihak. Jadi itu aja sih menurutku. Betul ya. Iya. Kalau arti pentingnya itu nggak? Pentingnya komparisi itu apa Penting sih? koparisi dalam kontrak itu apa? Udah tahu sih apa arti pentingnya komparisi kontrak itu. Jadi komparisi kontrak sendiri merupakan bagian yang menjelaskan tentang para pelaksana kontrak, yaitu para pihak yang akan melaksanakan dan mengembang hak dan kewajiban di dalam kontrak. Nah, terus Nah, identitas diri ini meliputi Langsung aja katam. Nah, komparisi ini menerangkan identitas diri para pihak yang kecakapan mereka dalam menandatangani kontrak tersebut. nah, terus ya. Terus, jika dalam kontrak hanya disebutkan nama saja, maka kemungkinan besar akan terjadinya kesalahpahaman terhadap subjek hukumnya. Nah, itu penting ya. Makanya itu penting. Paham Ben? Paham. Oke. Nah, ada lagi nggak nih yang mau dibahas? Dan, Kayaknya cukup. Udah selesai. Udah semua yang dibahas sudah. Udah ya. Udah siap lah kita. Ya udah kalau gitu. Pada mau pulang, udah sore juga. Udah sore nih. Sore udah mau maghrib. Pulang dulu ya. Ya. Udah semoga UTS-nya kita besok bisa. Oke. Yang lain Zat? Oke. Hati-hati. Yuk. رمضان طيبة مرحبا يا رمضان